satu tidak masalah, tapi satu bermasalah. Ketahuan, itu Bapak sekalian memang sudah ada kehendak berbuat. Itu yang terakhir itu, Bu. Ada kehendak berbuat atau bahkan kita melihat ada niat buruk atau ada motif. Motifnya motif apa? Motif rupiah. Slide please. Ini Bapak sekalian, kesalahan dalam perbandingan pidana umum dan pidana medik ini kita bisa cari. Bisa kesengajaan, bisa kelalaian. Dua-duanya bisa terjadi dan dua-duanya berbeda. Kesengajaan di sini pidana umum berbeda dan kesengajaan di pidana medik umumnya godaan. Godaan siapa, Pak? Godaan rupiah. Godaan rupiah, Pak. Slide, Pak. Ibu Bapak sekalian, kelalaian medik bila kita tidak melakukan estimasi, Pak. Bapak sudah 21 kali foto saya. Berkurang saya punya umur 21 menit, tapi tidak masalah. Kealpaan medik, Ibu Bapak sekalian, kealpaan medik yang pertama, kalau seorang dokter tidak melakukan estimasi. Seperti tadi, Dokter Lukman, Jenderal Lukman Maruf, melakukan operasi trepanasi, operasi pengeluaran darah itu. Darah, ada pembuluh darah bocor, kemudian darahnya bertumpuk, di situ menekan otak, dan itu berbahaya. Beliau mengeluarkan. Kalau tentu ahli bedah itu sudah memperkirakan apa yang akan terjadi. Kalau ini saya operasi, saya akan mengeluarkan darah, bekuan-bekuan darah, akan begini ceritanya. Tapi kalau saya tidak keluarkan, juga akan begini. Tentu seorang profesional sudah tahu itu. Itu harus dibuat. Itu harus dituliskan. Pak, izin. Mungkin Bapak tahu, tapi Bapak tidak tulis, dapat dianggap Bapak tidak tahu. Jadi harus tahu, tapi juga harus menulis. Menulis apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Kalau ada ketidakhati-hatian, Pak, atau ada kealpaan, maka ini, Pak, kita bisa lihat ada kehendak berbuat. Kehendak berbuat inilah yang kita bilang, Pak, akibat menjadi tujuan. Begini maksudnya, Pak. Ketika seorang dokter mau melakukan abortus, sebetulnya keinginan di kepalanya itu, Jenderal, keinginan di kepalanya itu adalah mau mengeluarkan janin ini dari perut si ibu. Nah, kalau itu tercapai, maka akibatnya dia harus melakukan sesuatu, tusuk atau apa. Begitu itu keluar, tujuannya tercapai. Jadi akibat menjadi tujuan ini, Bapak sekalian. Ini yang disebut dengan kelalaian. Ini bukan kelalaian, ini kesengajaan, Pak. Ada kesengajaan. Slide please. Nah ini, Pak, ini tiada pidana tanpa kesalahan. Ya ini dulu, Pak, begini. Kalau kita menyebut ada seorang terbunuh di pinggir pantai sana, ada mayat, pisau menancap, maka ada perbuatan di sini, ada pembunuhan di sini. Ada akibatnya apa-apa, ada orang mati. Nah, dalam aliran pidana modern ditambahkan satu lagi, Pak, cari pelaku. Nah, pelaku itu siapa yang cari? Polisi yang cari. Karena polisi itu mewakili negara. Ini kan hukum publik. Pidana itu hukum publik, Pak. Jadi polisi dan jaksa atas nama negara mencari pembunuh, dapatlah pembunuhnya. Nah, inilah kalau kita salin dia ke pidana medik, Pak, maka perbuatan itu harus dirinci. Akibatnya apa? Yang ada kan akibatnya. Orang tua saya meninggal, itu akibat. Tapi apakah ada perbuatan di sana? Akibat selalu ada, tapi belum tentu ada perbuatan. Dan kemudian pelakunya juga ada, tapi perbuatannya belum tentu ada. Slide. Kita buru-buru deh. Pertanggungjawab pidana pada tindak pidana medik. Jadi ada pertanggungjawab pidana, Pak. Pertanggungjawab pidana itu dimaknai 3 hal. Yang pertama, dia mengerti makna dan kepentingan akibat perbuatannya. Tadi Mayor Jenderal TNI Dr. Maruf itu melakukan operasi otak, operasi trepanasi, mengeluarkan bekuan darah. Beliau sudah mengerti maknanya dan kepentingan apa boleh melakukan. Tidak sembarang gergaji otak, Pak. Ini bukan gergaji kayu. Ada sebuah kepentingan yang dibawa dan memahami benar apa akibat perbuatannya. Itulah di sini yang nomor 1 ini, di sinilah informed consent itu dibutuhkan. Dan kemudian yang kedua,
Ada pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan standar. Beliau tahu ini ada standar bahwa kalau kita melakukan operasi terpanasi atau gergaji otak ini, ada syarat-syarat yang saya harus penuhi. Misalnya saya menyiapkan darah, misalnya saya harus sekian-sekian, ada mungkin syarat-syarat klinisnya seperti itu. Itu harus dipenuhi. Kalau orang sudah mati masih saja digergaji, itu tidak terpenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, memiliki kehendak berbuat. Memiliki kehendak berbuat pidana ini juga harus diketahui. Ibu bapak sekalian, kehendak berbuat inilah yang penting dinilai. Bila ada paksaan dan ancaman dan bila dilakukan untuk kepentingan umum, maka tidak perlu ada pemidanaan. Kalau kehendak berbuat ini untuk pertolongan, Bapak memang benar-benar Pak Jenderal Lukman benar-benar mau membantu orang ini, keluarganya, istrinya, meminta tolonglah Pak Dokter, tolong Pak Dokter dipercepat operasinya. Iya, saya percepat. Kehendak berbuat sangat jelas untuk kemanusiaan sesuai pasal 51 huruf D Undang-Undang Praktik Kedokteran yang sebentar lagi akan almarhum Bu ya. Ya Bu ya, almarhum. Slide please. Rasionalisasi pembuktian tindak pidana. Yang pertama Ibu Bapak sekalian, ini 5 teori ini Pak. Tolong Bapak lihat dengan baik-baik dan jangan salah paham. Yang pertama, kompetensi. Kalau tidak ada kompetensi Pak, coret. Pimpinan rumah sakit TNI mencatat, kalau ada dokter-dokter yang bekerja tanpa kompetensi, beri peringatan keras. Tidak boleh itu dilakukan. Yang kedua, melanggar standar tertulis, apalagi standar itu sudah menjadi PNPK yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan. PNPK Bu ya, ditandatangani oleh Menteri Kesehatan. Tapi jangan lama-lama Bu, tanda tangannya Bu. Dari kulit sudah mengajukan beberapa, baru tanda tangan baru 3 Bu. Tolong ditambah. Ibu Bapak sekalian, resiko medik yang tadi kita sebut sudah disingkirkan. Yang keempat, ternyata ada bukti bahwa dokter ini melakukan lebih dari 1 kali, berulang-ulang kali. Ada Pak, dokter nakal itu ada. Jangan dianggap semua ini dokter bajunya putih, hatinya sama dengan bajunya. Tidak. Sekarang sudah banyak yang bajunya putih tapi hatinya abu-abu. Bahkan bidan juga ada Mas. Tapi di rumah sakit ini tidak ada seperti itu. Mudah-mudahan. Yang terakhir, melawan teori sukses. Ibu Bapak sekalian, 5 hal ini kita memang perlu cari dan kita minimalisir setidaknya tidak boleh terjadi di rumah sakit ini. Slide please. Nah, Ibu Bapak sekalian, selalu orang bicara barang bukti. Barang bukti dalam tindak pidana medik itu yang pertama rekam medik. Oleh karena itu rekam medik, Ibu Bapak sekalian, kalau ada pensalah rekam medik langsung diamankan oleh direktur rumah sakit. Kepala rumah sakit amankan rekam medik supaya dokternya tidak macam-macam. Soalnya itu bisa diganti Bu Andi. Bisa diganti, kan itu pakai lubang-lubang perforasi itu. Diganti yang baru. Mana tahu kita kan? Jadi diamankan. Visum et repertum penting. Itu juga alat bukti. Alat bukti. Barang bukti yang kemudian bisa menjadi alat bukti. Barang bukti tertulis pasal 184 KUHP. Alat bukti itu ada 5 Ibu Bapak sekalian. Yang pertama saksi. Yang kedua surat dokumen. Yang ketiga ahli, keterangan ahli. Yang keempat petunjuk. Dan yang kelima keterangan terdakwa. Clinical pathway itu juga alat bukti bahwa untuk operasi tadi itu operasi otak ada clinical pathway-nya. Udah ada, dia punya, dibuat oleh organisasi profesi. Saya kira perhimpunan berat saraf udah punya Pak. Itu clinical pathway itu. Dan terakhir standar profesi juga dibuat oleh organisasi profesi dan SOP tadi Ibu Indah bilang dibuat oleh Kementerian Kesehatan atau turun ke bawah dibuat oleh Dinas Kesehatan atau dibuat oleh Dinas Kesehatan, oleh rumah sakit juga bisa. Itu kita sebut dengan SOP slide. Nah ini Pak, pidana medik ini juga masih namanya memiliki alasan pemaaf atau alasan pembenar. Apa alasan pemaaf dan alasan pembenarnya Ibu Bapak sekalian? Perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan menyelamatkan kehidupan atau ada kepentingan lain yang sifatnya life saving, walau ada aturan lain yang dilanggar atau ada asas-asas kepatutan yang dilewati. Karena kita benar-benar mau melindungi atau bekerja untuk kemanusiaan. Kalau sudah begini Pak, maka ini harusnya menjadi faktor pemaaf. Yang kedua,
Seringkali Pak, dokter atau health profesional harus menempuh satu atau dua cara yang paling cepat dan paling aman untuk menghindari bahaya atau ancaman lain yang diperkirakan akan timbul. Kita sudah tahu Pak, bahwa ini HB turun terus, HB itu turun terus. Maka kita, dokter itu harus ada upaya konkret, sistematis dan terencana bagaimana agar HB orang ini tidak turun-turun terus, atau paling tidak kita tahu apa masalahnya. Dalam keadaan seperti itu Bapak sekalian, itulah dia melakukan langkah-langkah. Seringkali langkah ini memberi resiko, memberi akibat, tapi harus diambil untuk penyelamatan. Slide. Beberapa fakta lapangan, ini pengalaman saya, sukar mencari dokter yang berian jahat terhadap kesehatan pasien. Tapi banyak dokter yang ingin mendapatkan keuntungan materi dari pasien secara tidak pasti. Pertanyaannya, apakah ini pidana? Tidak ada dokter yang ingin pasiennya mati, sakit memanjat atau sensor. Tidak ada Pak. Dokter, saya kira kecuali dokter yang sudah tidak waras. Tapi banyak dokter yang membiarkan pasiennya rugi secara material. Suruh diulang, datang lagi. Padahal sebetulnya sekali datang sudah selesai. Pertanyaannya adalah, apakah ini pidana? Slide deh. Nah, kelalaian dan pembiaran. Kita lanjut aja. Kita lanjut deh. Sengketa medik itu apa? Sengketa antara pasien dan dokter atau pasien dan rumah sakit. Izin, saya ingin mengatakan, sengketa medik itu baru kita sebut sengketa kalau dia mempersoalkan, membuat sengketa antara dokter, pasien dokter. Tapi yang dipersengketakan adalah bukan pembayaran rumah sakit, bukan juga tentang listrik yang selalu mati di rumah sakit itu atau apapun juga, tapi tentang hasil pengobatan atau hasil pelayanan medis. Itu yang soalnya dipersoalkan. Kenapa anak saya mati? Kenapa dokter terlambat datang? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu yang dipersoalkan Ibu Bapak sekalian. Nah, persoalannya Pak, kalau itu dibawa ke polisi, dibawa ke mana-mana, tidak, antara polisi, jaksa, hakim ini seringkali tidak dapat membedakan mana pelanggaran etik, mana pelanggaran disiplin, dan mana pelanggaran hukum. Slide please. Ini Pak, begini, kalau ada orang dilaporkan Pak, kemarin di salah satu rumah sakit Tangerang, digugat 10 miliar. Oleh siapa? Oleh keluarga. Karena suaminya itu meninggal karena COVID. Tanggal 27 Juli itu lagi jaya-jayanya kematian Pak. Meninggal karena COVID. Itu digugat 10 miliar karena meninggal. Padahal rumah sakit sudah berupaya, sudah pakai ventilator dan sebagainya, tapi masih meninggal juga. Siapa yang saat itu bisa mencegah? Nah, saya ikut di dalam pengadilan itu. Saya tanya, tolong silakan Anda menggugat ada kelalaian, monggo, tapi tolong Anda buktikan di mana letak kelalaiannya. Dia tidak bisa buktikan. Ini yang disebut dengan pembalikan beban pembuktian. Itu harusnya dilakukan oleh keluarga pasien. Kalau itu kita minta, ya dia agak sukar membuktikan. Tapi, Ibu Bapak sekalian, yang terjadi saat ini tidak sebenarnya. Saya dokter 5 menit lagi. Iya, insya Allah saya bisa. Ini logika pembuktian balik. Pasien keluarga dapat memberikan bukti bahwa ada kesalahan. Sebagai profesi ada baiknya atau dokter itu ada kesempatan untuk memberikan pertanggungjawab. Melahirkan saksi-saksi. Tapi kalau keluarga bisa membawa bukti, itu bagus sekali. Misalnya begini Pak, ada operasi laparotomi, bedah perut, ketinggalan pengkasa atau ketinggalan gunting, sakit perut. Ternyata ketika difoto ada kelihatan logam di dalam. Ini yang disebut dengan res ipsa levitor. Alat bukti sudah berbicara, tidak perlu lagi dicari-cari pembuktian ini. Itu yang disebut dengan harus seperti itu. Kalau ada seperti itu, harusnya kuat. Kemudian kita ini presumption of innocence Pak, semua orang kita anggap tidak bersalah sampai dibuktikan bahwa dia bersalah. Slide. Pandangan tentang pasal 359 Pak, tadi saya sudah sebut. Pasal 359 ini adalah pasal umum yang sebetulnya menjerat orang kecelakaan lalu lintas, menjerat orang membangun tidak pakai semen runtuh dan sebagainya. Sekarang dipakai menjerat dokter. Sebetulnya tidak cocok. Sangat-sangat tidak cocok. Tapi kita tidak bisa buat apa-apa.
Karena di Republik ini tidak ada aturan yang khusus mengatur hal ini, mengatur kelalaian medik ini. Saya please, ini pokok pikiran dapat disimpulkan, tidak ada dokter atau tenaga kesehatan yang berniat mencelakakan pasien. Sejauh ini saya temukan. Tapi banyak dokter yang bekerja sembrono, tidak teliti dan pandang enteng. Faktor-faktor risiko medik harus dihitung dalam semua proses hukum dan tindak pidana, semua tindak pidana maupun perdata. Negara juga harus memiliki instrumen yang adil untuk mendorong perlindungan publik dan dokter yang tidak berkualitas seimbang dengan perlindungan hukum pada publik. Jadi begini Pak, dokter ini juga ada juga Pak yang tidak berkualitas. Yang mudah-mudahan di rumah sakit kita ini tidak ada. Tapi kalau itu ada, itu akan membuat perlindungan hukum pada keluarga, pada publik, pada pasien itu rendah. Pendekatan yang umum di negara adalah ganti rugi, bukan hukuman kurungan. Jadi kalau dia salah, operasi trepanasi otak tadi misalnya salah dilakukan, atau tidak ada indikasi dilakukan, tapi dilakukan, maka dia memberikan ganti rugi Pak, bukan dengan hukuman badan, hukuman kurungan. Selanjutnya, prinsip utama dalam ya ini mencari bukti kealpaan, juga membuktikan risiko medis harus disingkirkan. Dalam sistem common law dan juga sebagian besar hampir semua civil law kita Indonesia civil law menerapkan ganti rugi, bukan pidana kurungan. Jadi cari apa indikasi tindakan medik, karena kalau ada indikasi karena rupiah, itu yang kita cari, itu yang kita serang, itu yang kita tidak suka. Slide. Risiko medik tadi sudah saya sebut. Slide. Agak beruan dimarahi moderator. Lanjut. Jenis risiko medik, ada risiko melekat. Ini risiko melekat Pak Lukman, seperti yang ada sama Pak Lukman tadi. Tensi tidak naik-naik, padahal obat anti hipertensi sudah diguyur, suara hilang. Ketika operasi tiroid suaranya malah hilang. Jangan-jangan ini karena terlalu banyak manipulasi, melekat dengan hasil yang diberikan pada. Jadi orang botak seperti saya ini Pak, ditanami rambut tidak tumbuh-tumbuh juga, malah infeksi rambutnya, misalnya infeksi kepalanya. Nah, ini resiko melekat namanya. Kemudian ada resiko alergi yang tidak pernah kita bisa perkirakan. Kita tidak bisa memperkirakan alergi ini. Ini tidak dapat diperkirakan, ini tidak bisa dipidana. Kemudian yang terakhir, resiko komplikasi. Sebetulnya dapat diperkirakan, tapi kemungkinan bisa dicegah. Ini juga bisa dicegah. Kalau ini terjadi, ada dua, bisa dipidana, bisa juga tidak. Slide terakhir barangkali, ya ini kecelakaan medik. Lanjut deh, harus kita bedakan Pak. Pidana pada profesi kesehatan ini, Ibu Bapak sekalian, ini ada 8 hal. Saya kira merupakan perasan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tidak ada kompetensi, melanggar standar, harus membuktikan ada risiko medik, itu hal-hal penting. Slide deh. Ingat kasus Dr. Ayu, masih segar ingatan kita. Pasal 359 sebetulnya tidak pernah dapat dibuktikan, karena di sana ada emboli paru yang hanya dibuktikan adalah bahwa mereka bekerja tanpa SPP, tapi dihukum 10 bulan kurungan. Ini sesuatu yang sebetulnya merusak dan merasuk sukma kita sejauh ini. Ini bukti Pak bahwa penegakan hukum itu sesat dan tidak berdasar. Saya buruan pemahaman. Ini mungkin terakhir Pak, banyak sekali yang menggunakan istilah malpraktek. Saya berharap Pak Andreas, Pak Lukman sebagai dokter ilmu hukum, saya sangat berharap Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian tidak menggunakan kata malpraktek medik. Kenapa? Karena kata malpraktek medik itu merupakan putusan hakim dan bukan dengan mudah diucapkan di mana-mana di medsos tanpa pembuktian di pengadilan. Yang kedua, alasan kedua, malpraktek ini Pak tidak ada di dalam seluruh peraturan perundangan kita. Jangankan undang-undang, di Permenkes pun tidak pernah ada satupun kata malpraktek, Bu Indah. Ini kita kok berani-beraninya ngambil, digunakan sebagai terminologi ini dalam common law, kita sendiri civil law. Banyak kasus yang merupakan harapan, ekspektasi, seperti awal presentasi saya. Sebetulnya lebih harapan, lebih ekspektasi daripada sebuah pelanggaran, tapi sudah digunakan. Jadi Ibu Bapak sekalian, tolong tidak menggunakan kata malpraktek.
Orang yang menggunakan kata itu orang yang tidak pernah belajar hukum, apalagi hukum kesehatan, sehingga dia menggunakan itu terminologi itu secara seenaknya. Saya terakhir, niat baik dalam tindakan medik, niat baik dapat diukur bila tindakan kedokteran yang dilakukan memiliki dasar diagnosa kerja disertai prosedur medik dengan tujuan penyembuhan yang jelas dan dapat diukur. Jadi dua Pak, dia ada dilakukan dengan indikasi, ada dasar diagnosa, dan yang kedua prosedurnya juga benar. Slide Pak. Kesimpulan, tindak pidana medik bukanlah tindak pidana umum, oleh karena itu harus diatur secara khusus dalam undang-undang non-KUHP. Kita sangat berharap undang-undang kesehatan yang sedang dirancang saat ini bisa mengakumulasi soal ini. Kelalaian medik harus diselesaikan melalui peraturan perundangan khusus, peraturan perundangan yang khusus. Sementara kesengajaan atau kesalahan medik dapat diatur oleh KUHP. Ingat, kelalaian medik seharusnya hanya diselesaikan melalui peraturan perundangan khusus, termasuk RUU kesehatan yang sekarang mau atau sedang dibicarakan. Saya kira itu saja, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Mohon maaf moderator kalau berlebih waktunya. Terima kasih kepada pembicara kita, Dr. Nasir Fatadelo. Kita berikan aplaus atas paparan materi yang sangat mencerahkan bagi kita dan memberikan kita pemahaman yang sangat fundamental bahwa pidana medik bukanlah pidana umum. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk segera ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab untuk 30 menit ke depan. Kami silakan kepada audiens, silakan berdiri untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya menyebutkan nama, institusi, kemudian tujuan kepada narasumbernya, langsung dijawab oleh narasumber. Kami silakan untuk 3 orang penanya, silakan. Mohon dibantu panitia untuk memberikan mic untuk bisa langsung. Biar cepat. Terima kasih atas pencerahan yang diberikan oleh Bapak Dr. Nasir dan Ibu Indah. Saya Kolonel Kes Marta dari Laskes Gilut TNI AU. Saya akan bertanya kepada Ibu Indah. Mohon dijelaskan kapan pelanggaran menjadi tanggung jawab nakes, kapan menjadi tanggung jawab pimpinan rumah sakit. Yang kedua, mohon dijelaskan kembali syarat-syarat nakes agar terlindungi secara hukum. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Kolonel Kes Marta dari Laskes Gilut ditujukan kepada Ibu Indah. Mohon bisa langsung ditanggapi dan dijawab. Oh, baik. Kalau begitu kita lanjutkan kepada penanya kedua. Mohon diberikan mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin kepada senior atasan dan rekan-rekan sejawat. Pertanyaan saya simpel dan aplikatif sehari-hari yang kita laksanakan di rumah sakit. Sayangnya BPJS, kenalan dulu katanya. Saya Dr. Dewi Garnir, kalau Kemenkes, saya nefrologis. Saya praktek di rumah sakit dan saya berdinas di Lembaga Kesehatan Penerbangan Dr. Saryanto Jakarta. Pertanyaan saya aplikatif mengenai penanganan pasien terkait, sayangnya tidak ada BPJS ya di sini, tapi ini terkait buku, mohon izin. Jadi begini, saya memiliki pasien masuk ICU, UGD ICU dengan HB3. HB3 pasien ini adalah CKD on HD, ternyata masuk bukan karena CKD-nya, tapi karena dia ada ternyata TB paru, pasien DM, dan ada pneumonia. Dan ada encephalitis TB ternyata. Jadi sangat kompleks pasien ini dirawat di ICU. Dengan HB3, pertama kita naikkan HB dong, karena kita akan mencapai minimal HB6 baru bisa dilakukan hemodialisis, karena dia memang pasien hemodialisis. Kemudian dengan ada encephalitis tentu saja kita memerlukan antibiotik dan obat anti-TB. Kemudian kita perlu banyak karena albumnya turun, kemudian banyak sekali komplikatif pasien ini. Pertanyaan saya,
terkait dengan pembiayaan mohon izin. Pasien ini tentu saja dalam 1 hari langsung high cost. Hanya kebijakan rumah sakit lah yang bisa membantu. Sementara kalau kita mengandalkan dari BPJS itu kayaknya kalau high cost sih sudah melewati ambang pembayaran mohon izin. Nah, kasus ini sering sekali kami alami di rumah sakit. Seperti itu. Jadi posisi kita baik sebagai nakes dan posisi rumah sakit sebagai yang memiliki anggaran. Nah, mohon izin itu bagaimana posisi hukumnya? Dan ini tidak hanya sekali, dan kebetulan pasien saya ya karena seru ya dok ya kalau masuk, mohon izin. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Selanjutnya yang ketiga, kita hanya membuka 3 orang penanya. Oke, baik. Sambil menunggu yang ketiga, silakan Ibu Indah untuk menjawab pertanyaan dari Kolonel Pres Marta. Ya, terima kasih Bu Agnes. Dr. Nasir juga mungkin nanti bisa banyak menambahkan lah ini ilmunya Dr. Nasir terkait dengan pelanggaran ya. Tadi memang di awal kami juga sudah sampaikan ya apa saja prinsip-prinsip perlindungan hukum gitu yang ada di nakes. Jadi prinsipnya ada yang secara represif dan ada juga yang secara preventif dan ada juga yang secara represif. Nah, preventif itu tadi memang kata kuncinya adalah memang kita harus melek gitu semua aturan-aturan hukum yang ada. Apa yang harus diwajibkan oleh bagi tenaga kesehatan itu untuk harus diaplikasikan atau diimplementasikan. Yaitu setiap tenaga kesehatan itu dia mendapatkan perlindungan hukum sepanjang telah memenuhi tadi standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur gitu. Nah, kalau bicara standar ini luas sekali spektrumnya Bapak Ibu sekalian. Tadi Dr. Nasir mungkin bicara PNPK. Itu hanya sebagian tuh. Jadi kalau kita bicara standar pelayanan kedokteran, itu ada yang namanya PNPK, ada yang namanya SPO. Nah, PNPK itu Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran, itu tuh disusunnya oleh OP tuh, oleh organisasi profesi, kemudian disahkan oleh Menteri Kesehatan. Nah, itu yang kita banyak sudah keluar tuh. PNPK itu harus betul-betul dibaca, dipahami, dan bisa diimplementasikan dengan baik, sehingga kita aman. Nah, sama aja juga tadi ketika misalnya pertanyaan yang kedua, ini kompleksitasnya tinggi sekali gitu kan, pelayanan tinggi paru, lalu ke arah sini. Itu kan sebenarnya semuanya sudah ada dari sisi aturan mainnya. Jadi kalau dari sisi bagaimana ya, kita yang kedua dulu mungkin ya Bu ya, persoalan-persoalan tenaga kesehatan agar terlindungi secara hukum, memang dari sisi pencegahannya gitu, untuk preventifnya, yaitu tadi kita harus paham betul aturan main yang ada, kita baca semua standar-standarnya, dan juga yang tadi tidak kalah penting memang yang kami sampaikan segala aspek praktiknya, misalnya tadi inform concernnya dijaga betul, kemudian rekam medisnya juga harus tercatat semua. Jadi sehingga kita aman, kita memang sudah melakukan sesuai dengan standar prosedur yang ada gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi pelanggaran, mana nih pembagian tanggung jawabnya? Ini tentu nanti akan jadi penilaiannya masing-masing yang memang juga harus di backup juga dengan regulasi yang ada. Jadi misal contoh ya, ketika dalam penyelenggaraan rekam medis ini kan mana yang menjadi tanggung jawab pasienkes dan mana yang menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan itu diatur. Jadi pasienkes itu prinsipnya dia wajib berkasnya itu memang ada di pasienkes, dia wajib menjaga keberhasilannya di sana. Nah, tapi kalau tenaga kesehatan dia wajib mengisi ketika dia memberikan pelayanan, diinput langsung ke dalam sistem, diisi semua. Tenaga kesehatan itu harus ikut aturan mainnya bahwa setiap layanan-layanan yang diberikan itu harus tercatat betul, itu harus diikuti oleh tenaga kesehatan. Tetapi untuk bagaimana ini tidak bocor gitu ya, itu memang menjadi tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi memang dari regulasi sebenarnya sudah tegas diatur pembagian ya dari tanggung jawabnya masing-masing. Artinya ketika penerapan, misalnya penerapan standar operasional prosedur, itu kan memang yang menerapkan masing-masing dari tenaga kesehatannya. Tetapi bagaimana penyusunan gitu, penyusunan SOP ini harusnya menjadi tanggung jawab pasienkes gitu. Nah, ini juga nanti dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada, yang memang tadi bisa juga memperhatikan aspek-aspek perlindungan hukum baik bagi tenaga kesehatannya sendiri maupun bagi pasienkesnya. Jadi kalau dari sisi persyaratan tadi ya, kalau yang kami tekankan sih memang Bu, biar kita terlindungi tadi kita betul-betul harus baca semua regulasinya, aturannya, terus kemudian kita ikuti dan kita implementasikan dengan baik gitu.
Artinya bagaimana kita menjalankan praktik itu kita diminta untuk memahami terkait dengan rahasia kedokteran, memahami terkait dengan penyelenggaraan medis, itu juga betul-betul kita bisa implementasikan. Nah, yang kedua tadi yang terkait dengan persoalan BPJS Kesehatan, memang tadi kami juga diskusi juga nih sama Dr. Agnes nih Bu. Jadi memang saat ini Kementerian Kesehatan sendiri memang sedang melakukan revisi peraturan presiden tentang jaminan kesehatan, Perpres jaminan kesehatan. Kita sudah mendapatkan izin prakarsa dari Pak Presiden untuk melakukan perubahan ketiga dalam rangka tadi peninjauan manfaat yang berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan termasuk nanti tarifnya juga ini harus ditinjau gitu. Jadi memang itu jadi beberapa permasalahan juga kan. Ini dari regulasi diminta 2 tahun sekali gitu kan, harus melakukan evaluasi peninjauan, tetapi ini sudah 6 tahun ya, sudah 6 tahun nggak naik. Nah ini saat ini juga paralel, jadi revisi Permenkesnya juga sedang jalan untuk standar tarif buat inasi bijis maupun kapitasinya, itu juga sedang diproses dan mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi bisa keluar gitu untuk aturan terbaru mengenai standar tarif pelayanan kesehatan. Tapi untuk yang paling besarnya terkait dengan Perpres jaminan kesehatan yang berbasis kebutuhan dasar kesehatan, ini juga sama, sedang dilakukan pembahasan di tingkatan antar kementerian. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab kan berbagai permasalahan secara teknis, apalagi tadi layanan yang sifatnya kompleks, ini juga bisa terjawab juga dengan aturan yang memang menaungi tadi bagaimana klaim pembiayaannya. Itu demikian mungkin Dr. Agnes dari Dr. Nasdaq mungkin. Ya, terima kasih Bu. Saya juga agak singkat-singkat juga karena pukul 11 ini ada jadwal menguji. Jadi pertanyaan dari Ibu Cantik ini menanyakan kapan seorang tenaga kesehatan dihukum atau kapan pimpinannya yang seharusnya bertanggung jawab. Begini Bu, kita lihat kasusnya Bu. Kalau kasusnya itu pidana, maka yang bertanggung jawab adalah si pelaku tenaga kesehatan. Itu dasarnya begini Bu. Pidana itu selalu setiap orang atau setiap orang atau barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan kematian. Jadi barang siapa pun, tidak pilih dulu siapapun dia. Jadi kalau operasi itu dilakukan, ibu melakukan operasi, ibu harus bertanggung jawab. Kalau misalnya ada gugatan pidana ya, pidana. Bahwa atasan itu diajak pasal 55, pasal 56 ikut serta atau turut serta. Misalnya dia ikut serta karena dia mengkredensial ibu masuk sebagai dokter di tempat itu. Artinya, ibu bekerja di rumah sakit itu atas sepengetahuan pimpinan rumah sakit. Jadi Pak Jenderal Uthman Ma'ruf ini bisa saja Bapak dijerat juga oleh pidana. Kalau ada anggota Bapak yang digugat, Bapak pasal 55. Karena Bapak mengizinkan dia, Bapak mengizinkan kredensial untuk meluluskan dia, Pak. Bapak pasti terbawa-bawa. Itu pertama. Tapi kalau perdata, Ibu Cantik sedang bertanya pada saya, jangan mau digoda sama beliau di sebelah. Ini Bu, kalau perdata lain lagi ceritanya Bu. Perdata itu pasal 46 pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa pimpinan bertanggung jawab atas kerugian disebabkan oleh orang-orang yang bekerja di bawah kepimpinan. 1367 itu Bu. Jadi kalau ibu gugatan 1 miliar, bisa-bisa ibu hanya membayar 200 juta, 800 juta dibayar oleh Pak Lukman. Ibu di rumah sakit RSPAD. Oh, giro sana, giro di Halimnya. Oh iya, Pak, jadi Bapak bebas membayar. Artinya apa? Tapi itu sekarang diakalin oleh rumah sakit swasta. Pemilik rumah sakit swasta seperti Dr. Agnes ini mengakali undang-undang ini. Dia buatkan kalau ada dokter mau masuk, buat perjanjian. Jadi perjanjian antara dokter dan rumah sakit di bawah tangan. Ya, bisa juga notarial. Bahwa kalau ada gugatan kasus, Anda bayar 90, kami bayar 10%. Ya, rumah sakit swasta seperti itu. Ibu tidak ya? Ibu berarti baik sekali. Tapi hampir semua rumah sakit swasta seperti itu, Bu. Nah, itu bagaimana? Sebetulnya perjanjian itu batal dan bukan. Kenapa?
Syarat perjanjian itu ada 4. Syarat keempat itu halal. Artinya ini perjanjian berat sebelah, bertentangan dengan undang-undang, jadi dia harus batal demi hukum. Itu jawaban saya untuk pertanyaan Ibu Cantik 1. Ibu Cantik 2, Ibu nefrologis anak atau nefrologis dewasa? Oh, jadi tidak terlibat pada kasus ginjal anak ini, tidak ya? Syukur, alhamdulillah. Pertanyaan Ibu itu begini, saya mudah menjawabnya. Tapi jangan ada yang marah di sini, jangan ada yang tersinggung, karena ini pada diskusi akademik. Ibu akan susah mendapatkan jawaban. Kenapa? Karena Ibu kan menghendaki BPJS membayar ini. Jangan lepas dari tanggung jawab membayar. Agak susah, Pak. Kenapa? Karena tanggung jawab BPJS ini, walaupun dia punya undang-undang, BPJS itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Di sana pada pasal 24 menyebutkan bahwa direksi bertanggung jawab untuk operasional kegiatan agar peserta mendapatkan benefit yang optimal dan maksimal. Itu pada undang-undang BPJS. Nah, pada pasal 5 disebutkan bahwa BPJS itu adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Ya Pak Lukman, maaf kalau saya salah. Pak Lukman ini bos saya, jadi kalau saya salah tolong koreksi Pak. Jadi harusnya BPJS bertanggung jawab sepenuhnya pada kasus yang Ibu sebut. Tapi ingat, BPJS itu tidak juga bisa bertanggung jawab penuh. Karena Menteri Kesehatan itu bertanggung jawab pada Presiden. Menteri Kesehatan adalah menteri yang bertanggung jawab terhadap seluruh bidang bertanggung jawab pada pembangunan bidang kesehatan. Ya Bu ya, begitu bahasanya pada undang-undang. Jadi ada 2 institusi yang bertanggung jawab pada soal kesehatan ini. Dalam hal pembiayaan BPJS, dalam hal operasional dan pembiayaan ada di Kementerian Kesehatan. Justru di sini letak kelemahannya. Mereka saling lempar tanggung jawab. Mereka saling meniadakan. Umumnya kalau ada sebuah bidang bidang operasional di Republik ini yang sudah punya undang-undang, maka dia mutlak bekerja di sini. Contoh BNN, contoh intelijen, begitu ada BIN, intelijen TNI, intelijen kejaksaan, intelijen kepolisian, semua melapor ke BIN. BNN juga harusnya tidak boleh ini BNN dengan Direktorat 4 Barreskrim sama-sama mengurus narkoba. Akhirnya diputuskan Barreskrim itu lapornya ke BNN. Memang karena BNN punya undang-undang. Dia beranggapan polisi juga punya undang-undang berdua, undang-undang kepolisian negara. Tapi tetap itu tidak bisa. Makanya itu tadi Minahasa terlambat. Harusnya itu mungkin sudah dilakukan berulang kali oleh orang lain, tapi tidak terdeteksi atau pura-pura tidak dideteksi. Seperti itu Ibu. Kenapa? Karena ada 2 undang-undang yang mengurus. Di sini persoalannya. Jadi Ibu punya jabatan ini memang berat. Karena Ibu akan menyatukan 2 kepentingan dari 2 undang-undang. Saya kira itu aja jawaban saya Bu. Terima kasih Ibu ya. Ibu di rumah sakit mana Bu? Maaf tadi RSPAU ya? Hah? Oh di Rekespra. Ya, yang kasus tadi ini di mana Bu? Rumah sakit mana? Oh di Syoto. Iya. Terima kasih Bapak sekalian. Sekalian saya moderator minta izin. Saya kalau bisa Pak, saya menguji pukul 11, kesian Pak orang jauh dari Pontianak. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nasa dan Bu Indah. Ini di dalam kolom chat kita ada pertanyaan, ada 5 orang penanya. Apakah masih ada waktu untuk bisa kita sampaikan? Ya, saya juga sebenarnya jam 11 ya ada ini juga ini, tapi nggak apa-apa Bu, 5 menit mungkin kalau ya. Ya untuk memenuhi. Ya. Baik, jadi saya bacakan penanya pertama di kolom chat kita ini. Menunggu ya. Kepada yang terhormat Kabiro Hukum Presiden pertama mohon izin kami Dr. Johan Sintara dari KRSPAL Pamela menanyakan 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nakes yang memberikan pelayanan kesehatan secara telemedicine? Karena dasar hukum telemedicine belum ada kecuali antar vaskes. Yang kedua, apakah nakes yang perlu melakukan kesalahan dalam etik dan kesehatan juga sudah melakukan kesalahan dalam disiplin ataupun juga secara hukum? Demikian, terima kasih.
Sebenarnya tadi pertanyaan yang pertama hampir sama Ibu ya. Jadi bagaimana aspek-aspek perlindungan hukumnya? Tadi kami sampaikan ada perlindungan hukum yang sifatnya represif dan ada yang sifatnya preventif. Artinya kita mengedepankan ya perlindungan hukum yang sifatnya preventif, itu tenaga kesehatan dioptimalkan lah betul-betul pemahamannya terhadap standar-standar pelayanan yang ada gitu kan, untuk melihat dari sisi mulai dari standar profesi, standar pelayanan sampai standar operasional prosedurnya, sehingga ketika nanti memang ada, kalaupun nanti akan bakal ada kejadian kasus, nanti kalau dari sisi perlindungan yang sifatnya represif pun pasti setiap tenaga kesehatan juga punya hak gitu untuk dilakukan pembelaan hukum. Dan juga sebenarnya kalau terkait dengan kasus-kasus di tenaga kesehatan ini memang yang diupayakan adalah dismissal proses gitu. Jadi bagaimana upaya pelaksanaan yang di luar litigasi ini juga dikedepankan terlebih dahulu, ada pelaksanaan mediasi seperti itu juga harusnya bisa dikedepankan, dan kemudian juga itu sudah ada sebenarnya aturannya memang yang ditentukan di dalam undang-undang di bidang kesehatan ya, baik Undang-Undang 36 2009 maupun Undang-Undang 36 2014. Nah yang kedua tadi Dr. Masya mungkin mau menjawab, silakan. Buka aja semua dulu. Yang kedua itu lagi singkat aja Bapak, pelanggaran etik maupun pelanggaran disiplin. Pelanggaran etik itu diperiksa oleh MKK, pelanggaran disiplin diperiksa oleh MKDKI. Ingin saya mengatakan bahwa pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin adalah pintu masuk pelanggaran hukum. Bisa saja pelanggaran etik itu juga menjadi pelanggaran hukum. Contoh, dia tidak punya SP, punya STR, dia bisa dihukum. Pelanggaran disiplin bisa juga. Pelanggaran disiplin, contoh, meninggalkan gunting ketika operasi, itu juga. Kalau ada gugatan hukum, ya monggo, itu kenyataan. Jadi pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin, pintu masuk pelanggaran hukum. Terima kasih. Terima kasih Ibu Linda dan Dr. Nasir. Mungkin masih ada satu yang menanyakan, sudah selesai. Baik kepada ya mohon maaf karena keterbatasan waktu dan kesibukan narasumber kita. Kita berikan aplaus kepada narasumber kita Ibu Linda dan Dr. Nasir atas presentasinya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyerahan cingkramaga dari Dinkes Dirjen Perhutanan kepada narasumber dan moderator.